Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak perwakilan dari Pemprov Bengkulu, Pak Khairil Anwar, dan perwakilan dari Kapolda Bengkulu, Pak Hasan, segenap panitia dari Yayasan Imam Syafi'i Bengkulu, pengurus Masjid Raya Baitul Izzah, dan segenap pihak termasuk saudara-saudaraku ikhwani wa akhwati fillah yang menyempatkan diri dan adik-adikku yang hadir pada pagi hari ini. Ana ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas segenap partisipasinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kehadiran kita di sini sebagai salah satu amal saleh, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu perjalanan dalam rangka mencari ilmu, maka dengan itu Allah akan permudah jalannya menuju jannah. Allahumma amin. Marilah kita sejenak mensyukuri nikmat Allah, yaitu berupa keamanan, kesehatan, dan juga kesempatan. Kalaulah tadi Bapak Khairil Anwar telah mengingatkan kita tentang adanya potensi sesuai dengan analisa dari lembaga resmi BMKG tentang kemungkinan terjadinya gempa dengan kekuatan 8,9 ya, 8,9. Masya Allah, ini cukup dahsyat juga. Dan jazahullahu khairan, beliau juga mengingatkan bahwa tidak akan terjadi sesuatu kecuali atas kehendak Allah. Ya, Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Tidak akan terjadi kecuali kalau Allah kehendaki. Nabi mengatakan, "Law ijtama'an nas 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Walau ijtama'u 'ala an yadurruk bi syai' lam yadurruka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik." Artinya segala sesuatu yang akan menimpa kita, kebaikan ataupun keburukan, itu sudah maktub, sudah tercatat, dan kita tidak tahu apa yang akan menimpa kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana supaya kita terhindar dari itu semua. Di surat Al-Anfal, jamaah sekalian, Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka selagi engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam masih hidup di tengah-tengah mereka. Dan Allah juga tidak akan mengadab mereka selama mereka beristighfar. Para ulama menjelaskan ayat ini memberikan dua jaminan keamanan bagi kita. Adapun jaminan keamanan yang pertama sudah dicabut dengan wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tersisa cuma satu, jamaah sekalian, yaitu istighfar. Banyak-banyaklah minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah. Bumi ini Allah yang berkuasa, Allah yang ngatur. Dia tidak akan berguncang dengan sendirinya. Walaupun secara ilmiah dikatakan itu ada pergeseran lempeng ini dengan lempeng itu, tapi yang menggeser siapa kalau bukan Allah? Dia nggak bisa bergeser sendiri. Dia itu makhluk di antara makhlukatillah, taat sama Allah dia. Tsunami tidak akan terjadi, banjir nggak akan terjadi kecuali semuanya biqadha'illahi wa qadari. Oleh karena itu kita mesti berusaha bagaimana supaya Allah tidak murka kepada kita.
Dan yang paling mengundang murka Allah ayyuhal ikhwah adalah dosa yang paling dibenci oleh Allah, dosa yang paling besar. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, ayyudz dzambi a'zam?" Dosa apakah yang paling besar itu ya Rasulullah? Beliau mengatakan, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Yaitu manakala engkau jadikan tandingan bagi Allah, sedangkan Allah yang menciptakan kamu, bukan yang lain. Maksud dari menjadikan tandingan, jamaah sekalian, adalah ketika seseorang menganggap, berkeyakinan bahwasanya ada di antara sifat-sifat keistimewaan Allah. Dia meyakini walaupun cuma satu, jamaah, satu di antara, misalnya Allah punya 100 sifat yang itu hanya dimiliki oleh Allah, kemudian diyakini ada selain Allah yang juga memilikinya. Inilah yang namanya antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan tandingan, sekutu, menyekutukan Allah. Itulah dosa yang Allah tidak akan mengampuni pelakunya, siapapun dia, sekalipun dia adalah manusia yang terbaik, manusia yang dicintai oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, yang ditujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaqad uhiya ilaika. Perhatikan ayat ini baik-baik. Walaqad, sungguh benar-benar, uhiya ilaika, telah diwahyukan kepadamu. Berarti ini Nabi yang diajak bicara oleh Allah kepadamu, wahai Muhammad. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik, dan kepada setiap nabi yang pernah diutus sebelummu. Kalaulah ada wahyu yang turun kepada semua nabi dan rasul, maka wahyunya bunyinya seperti ini: la in asyrakta, apabila engkau wahai Rasulullah, engkau wahai para nabi, para rasul, semuanya yang pertama sampai yang terakhir, sampai berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, maka pastilah akan batal amalmu. Bayangkan jamaah sekalian, amal baginda Rasulullah, junjungan kita semua, akan dibatalkan oleh Allah, dihapus oleh Allah tanpa ada keraguan sedikit pun kalau sampai melakukan apa yang namanya syirik. Apalagi kita, beliau yang maksum saja akan diancam dengan ancaman yang tidak ada pilih kasih di sini. Semua nabi dapat ancaman yang sama. La yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin, dan engkau pasti jaminan engkau akan rugi. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus waspadai setiap bentuk-bentuk perbuatan yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Kita harus belajar tauhid. Kita harus belajar bagaimana mempertahankan iman dan tauhid kita, jamaah sekalian. Dan itu kita mulai dengan menghayati dan meresapi makna dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oleh karena itu, insyaallah pada pagi hari ini kita akan berbagi ilmu tentang makna dari syahadat risalah. Kenapa kok bukan asyhadu an la ilaha illallah dulu yang dibahas, tapi justru asyhadu anna muhammadar rasulullah dulu? Karena memang beliaulah yang mengajarkan kepada kita tentang rukun iman yang 6 itu. Sehingga kunci kita untuk mengimani rukun iman yang 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir, itu dimulai dari iman dulu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi ya jamaah, jangan lupa bersolawat. Nabi kita mengajarkan al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang namaku disebut dan dia tidak bersolawat. Ya, jadi perbanyak solawat, itu perbanyak.
Ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ketahuilah bahwa di balik ucapan ini ada 4 konsekuensi, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ucapan syahadat kita ini kalau kita tidak melaksanakan konsekuensinya. Dan tentunya ini sesuatu yang jelas sekali dijelaskan dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Munafiqun. Dalam surah apa? Al-Munafiqun ayat pertama. Allah berfirman di situ, "Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la Rasulullah." Apabila orang-orang munafik itu datang menghadapmu wahai Rasul, mereka akan berkata begini, "Nashhadu, kami ini bersaksi, innaka, sesungguhnya engkau, la Rasulullah, benar-benar Rasulullah." Itu kesaksian siapa? Kesaksian siapa? Orang-orang munafik. Bagaimana Allah menanggapi kesaksian orang-orang munafik ini? Ayat berikutnya, wallahu ya'lamu innaka la rasul. Sedangkan Allah itu tahu bahwa engkau ini benar-benar Rasulullah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan ketika itu juga Allah balik bersaksi bahwasanya orang-orang munafik ini benar-benar berdusta. Subhanallah. Berarti syahadat mereka ini diterima atau ditolak, jemaah? Diterima atau ditolak? Ditolak. Kira-kira kenapa ditolak? Mereka enggak fasih mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mereka orang Arab asli. Bahasa ibu mereka bahasa Arab. Syahadat mereka lebih fasih daripada kita. Jadi bukan karena itu ditolak. Mereka mengucapkan syahadat, mengucapkan, tapi tidak ada komitmen terhadap konsekuensi di balik asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini. Jadi kalau kita bertanya, lantas apa maksudnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Maka ada 4. Yang pertama, jamaah sekalian, adalah kita harus membenarkan semua sabda beliau. Karena beliau itu Rasul. Beliau tidak bicara atas dasar apa? Hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau ini tidak bicara semaunya, asal ngomong, sesuka beliau. Bisa bilang yang benar, bisa bilang yang batil, enggak. Yang beliau sabdakan, yang beliau ucapkan adalah wahyu dari Allah. Ada kalanya wahyunya adalah wahyu Al-Quran, dan ada kalanya wahyu beliau itu adalah sunnah, hadis Nabi. Kalau itu wahyu, ya kita harus percaya. Kita harus percaya. Dan jamaah sekalian, mempercayai itu beda dengan memahami. Saya ulang, mempercayai itu beda dengan memahami. Yang namanya kepercayaan terkadang sulit untuk difahami. Tapi kalau sekedar memahami sesuatu seperti ilmu pengetahuan, maka memang dia harus bisa difahami, bisa dicerna oleh akal manusia. Namanya juga ilmu pengetahuan. Tapi kalau keimanan itu berbeda. Sebagai contoh, kita semua tahu bahwa pada tahun ke-10 setelah kenabian, jadi ini Nabi SAW masih di Mekah, terjadi sebuah peristiwa monumental yang disebutkan dalam satu surah, yaitu surah Al-Isra. Kira-kira peristiwa apa yang saya maksud? Isra wal Mi'raj. Kita tahu ya, Isra itu artinya apa? Apa artinya Isra? Apa mas? Hah? Isra itu apa artinya? Perjalanan jauh di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ayat pertama surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan
minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Itulah namanya Isra. Itu terjadi tahun berapa? 10, bukan Hijriah. Belum mulai Hijriahnya karena Nabi masih di Mekah. 10 setelah beliau diangkat menjadi Nabi. 10 bi'tsah istilahnya begitu. 3 tahun sebelum Hijrah. Sekarang kita 1444 tambah 13. Betul, tambah 13. Enggak. Tambah 3. Jadi 1446 tahun yang lalu. Antum bisa bayangkan ya. 1446 tahun yang lalu Nabi kita, junjungan kita mengatakan bahwa dalam semalam saja beliau itu bisa PP Mekah, Baitul Maqdis, sekarang namanya Masjidil Aqsa itu, atau Yerusalem ya. Mekah, Baitul Maqdis, PP. Coba nih panitia buka Google, jaraknya berapa itu? Coba sebentar aja. Jaraknya Mekah Baitul Maqdis itu berapa ribu kilo? Kalau nggak salah 1200 sekian kilometer. Itu sekali jalan. Kalau 2 kali jadi berapa? 2400-an kilometer. Ketemu nggak? Siapa yang ketemu angkat tangan? 1485. Lebih jauh berarti ya. Betul ya? 1485 kali 2 2970. Betul. Hampir 3000 kilo. Ditempuh dalam waktu 1 malam. 1 malam di Jazirah Arab itu paling lama 15 jam. Memang beda sama Indonesia nih Pak. Ya kadang-kadang kalau ada musim tertentu, musim dingin, itu waktu malamnya panjang. Kadang sebaliknya, waktu siangnya yang panjang. Selisihnya bisa 6 jam siang dengan malam. Jadi kalau 6 jam berarti waktu malam itu sekitar 15 jam dan siangnya 9 jam. Atau sebaliknya, kita ambil yang paling lama aja deh waktu malamnya, 15 jam. Kalau mau pergi sejauh hampir 3000 kilo dalam waktu maksimal 15 jam, berarti kecepatan kendaraannya minimal berapa ratus kilometer per jam? 200 kilometer per jam. Betul ya? Kira-kira kendaraan apa di masa itu yang bisa secepat itu? Tapi Nabi mungkin nggak bohong? Nggak mungkin. Nah ini ujian iman itu salah satunya seperti ini. Dalam hadis, suatu ketika Abu Jahal itu melihat ini habis Rasulullah mengalami Isra. Pagi-pagi beliau duduk di dekat Baitullah, mojok gitu, sambil menampakkan raut muka kesedihan, duduk termenung. Melihat seperti ini, Abu Jahal lewat di depan Rasulullah. Dia bilang, ada yang baru kah? Ada berita baru? Kata Nabi, na'am. Oh ya, apa itu? Qala usriya biyal lailata ila Baitul Maqdis. Tadi malam ana diajak jalan-jalan ke Baitul Maqdis. Langsung Abu Jahal bilang begini, wa asbahta baina adhurina, dan pagi ini kau sudah bersama kami lagi di Mekah nih. Qala na'am, ya. Bukan sekarang loh ya, 1446 tahun yang lalu. Gak ada pesawat, gak ada supercar, gak ada MotoGP juga gak ada. Kendaraan paling cepat apa ketika itu? Kuda, bukan unta. Berapa kecepatan maksimal kuda? Cari di Google ada. Katanya 88 km per jam. Anggap aja 90 km per jam. Berarti dia butuh waktu berapa nih untuk perjalanan hampir 3000 kilo itu? Dia butuh waktu 30 jam lebih. Dan mana mungkin kuda mampu berlari 30 jam gak pakai istirahat? Mati kudanya. Dan ini waktunya maksimal cuman 15 jam. Itu kalau maksimal itu. Begitu maghrib langsung melesat dan nyampe Mekah langsung adzan subuh.
Ya, berarti semalaman bener itu, 15 jam maksimal paling lama. Nah, ini Nabi mengatakan dalam satu malam beliau pulang pergi. Kemudian Abu Jahal pura-pura tidak menunjukkan bahwa dirinya nggak percaya. Falam yurihi annahu yukadzibuh khasyata an yajhadahul khabar. Sengaja Abu Jahal menampakkan, oh gitu ya. Nanti saya panggil orang-orang, kamu cerita lagi ya yang barusan ya. Saya kumpulkan orang-orang, habis itu kamu ceritakan lagi yang barusan kamu ceritakan kepada saya. Kata Nabi, ya silahkan. Namanya juga wahyu. Gak boleh beliau sembunyi-sembunyikan. Walaupun beliau sadar pasti akan banyak orang yang tidak percaya. Dan itu yang membuat beliau itu sedih. Maka Abu Jahal bilang, ya ma'asyara bani Ka'b bin Lu'ay halum. Wahai orang-orang Quraisy semuanya, kesini. Fantafadat ilaihil majalis. Mereka yang tadi sedang bermajlis-majlis bubar semua, berkerumun mengelilingi Rasulullah dan Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Ya Muhammad, haddits qaumaka bima haddattsali. Sekarang ceritakan kepada kaummu yang barusan kau ceritakan kepadaku tadi. Sama redaksinya, nggak dirubah sama Nabi. Narasinya sama. Usriya biyal lailah. Tadi malam aku diajak jalan-jalan. Jalan-jalan itu bahasa saya ya. Diajak pergi lah istilahnya. Qalu ila ain? Kemana Muhammad? Qal ila Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis. Mereka serempak tanya lagi, wa asbahta baina dhahranaina, dan pagi ini kau sudah bersama kami lagi di sini? Qala na'am, iya. Apa yang terjadi jamaah kira-kira? Qala famin musaffiqin, ada yang tepuk tangan. Hebat ini orang ya. Ada yang pegang kepala. Kok bisa-bisanya ini bikin hoax seperti ini gitu. Tapi mereka pasti penasaran karena mereka tahu ini orang nggak pernah bohong, ya, nggak pernah terbukti berbohong. Kalau dituduh bohong, orang biasa, siapapun bisa dituduh bohong ya. Tapi kalau terbukti dia berbohong, nggak pernah. Akhirnya mereka penasaran, mereka bilang begini, hal tastati an tan'ata lana al-masjid? Wa fil qaumi man qad dhahaba ila dhalikal bilad. Kamu bisakah menjelaskan kepada kami ciri-ciri Masjidil Aqsa kayak apa? Karena ada di antara mereka yang memang pernah ke sana. Maka Nabi menyebutkan satu persatu ciri-cirinya. Faja'altu an'at hatta altabasa alayya ba'dun na'at. Sampai ada beberapa ciri-cirinya yang saya ini mulai lupa, agak ragu. Faji'a bil masjid, maka Allah tampakkan Masjidil Aqsa itu di hadapan Rasulullah dengan jarak yang dekat. Ini mukjizat. Mereka nggak bisa melihat, Nabi yang lihat. Maka aku sebutkan lagi ciri-cirinya yang selengkap-lengkapnya. Ujung-ujungnya mereka bilang apa? Amman na'at fa wallahi laqad sadaq. Kalau ciri-cirinya demi Allah benar sih. Benar ciri-cirinya kayak gitu. Cuman akal kami nggak bisa nerima ini. Ini kendaraannya apa? Nggak ada kendaraan bisa secepat ini. Nah, inilah poin pertama yang ana maksud jamaah. Yang namanya syahadah Muhammad Rasulullah, dia ngomong A, jangan dipikir-pikir lagi, mesti benar. Kenapa? Akal saya susah menerima. Ya itu namanya keimanan tuh begitu. Kalau akal kita harus menerima, nanti judulnya ilmu pengetahuan, bukan lagi keimanan, sains judulnya. Ya, nggak perlu jadi muslim, kafir pun bisa menguasai sains, ya kan? Ilmu pengetahuan nggak harus jadi orang Islam kan? Orang kafir bisa menguasai ilmu pengetahuan, jadi pefisikawan, ahli kimia, ahli astronom. Yang penting dia bisa paham, jadi dia ilmuwan. Tapi kalau masalah begini-begini emang perlu iman. Modal kita iman. Ya, karena akal kita belum nyampe ke sana. Mereka masih penasaran, kira-kira Abu Bakar percaya nggak sama berita yang satu ini? Kebetulan ketika itu jamaah, Abu Bakar sedang tidak hadir di situ. Dia lagi di luar. Ketika Abu Bakar datang, dicegat sama Abu Jahal CS.
Ya Abu Bakar, hal laka ila sahibik, kasih tahu tuh sahibmu itu. Siapa maksudnya? Rasulullah. Kasih tahu tuh temanmu itu. Emang kenapa? Fa innahu za'ama annahu usriya bihi al-lailata ila Baitul Maqdis wa asbaha baina dhahranaina. Dia tadi ngaku-ngaku semalam diajak jalan-jalan ke Baitul Maqdis dan pagi-pagi udah di sini lagi. Qala wa qad qala dzak. Benar dia ngomong begitu? Iya benar, saksinya banyak. Qal wa ana asyhadu. Lihat nih Abu Bakar nih. Wa ana asyhadu in kana qala dzaka faqad sadaq. Saksikan ya, saya yang jadi saksinya ini. Kalau memang dia bilang begitu, dia nggak bohong, jujur dia. Kalau kaifa tusaddiquh? Kok kamu bisa percaya? Tusaddiquhu annahu dhahaba ila Baitul Maqdis wa raja'a min lailatihi. Kau percaya? Dia pergi ke Baitul Maqdis dan pulang malam itu juga. Qala walima la usaddiquh. Emang kenapa saya nggak boleh percaya? Lihat nih akidahnya Abu Bakar nih. Abu Bakar nih ngajarin kita kaidah dalam beriman. Kalau antum pulang dari kajian ini, antum mencatat jawabannya Abu Bakar, cukup. Ini kaidah luar biasa nih. Yang gara-gara jawaban beliau ini, beliau dapat gelar kehormatan apa? As-Siddiq. Nggak mikir-mikir lagi Abu Bakar. Qala walima la usaddiquh. Kenapa aku nggak boleh percaya? Wa qad saddaqtuhu fima huwa ab'ad min dzalik. Padahal untuk sesuatu yang lebih jauh lagi dari situ aku percaya. Apa maksudnya? Saddaqtuhu fi khabaris sama laila nahar. Dari dulu aku percaya ada berita yang turun dari langit ke dia tiap pagi dan petang. Dan itu sudah terjadi sejak berapa tahun? 10 tahun. Pertanyaan, jauhan mana? Langit ke bumi atau Mekah ke Palestina? Nggak ada artinya Mekah Palestina dibandingkan langit ke bumi. Tadi cuma berapa kilo tuh tadi? 1.400 ya. Langit ke bumi berapa ribu? Berapa juta kilometer? Ke bulan aja nggak tahu berapa itu jaraknya bulan ke bumi. Ada yang tahu? Ntar dicari di Google lagi ketemu insya Allah. Ke matahari aja katanya jaraknya 150 juta kilometer. Baru ke matahari. Langit masih lebih luas lagi dari itu. Jadi itulah cara beriman tuh begitu jamaah. Jangan Nabi bilang gini, sebentar ya, saya pikir-pikir dulu ya. Kalau masuk akal saya terima. Kalau saya susah, akal saya nggak bisa nerima, saya nggak mau terima. Itu namanya Anda beriman kepada akal, bukan kepada Rasul. Kalau beriman kepada akal susah mencari parameternya, susah. Akalnya siapa yang mau kita pakai? Akal orang beda-beda. Itu Abu Jahal nggak gila kan? Punya akal nggak Abu Jahal? Punya akal. Abu Bakar punya akal. Menurut akalnya Abu Jahal nggak mungkin. Menurut akalnya Abu Bakar mungkin. Terus mengikut akalnya siapa? Makanya yang namanya hal-hal seperti ini namanya keimanan. Alasan akalnya Abu Jahal menolak kan sebetulnya karena dia nggak tahu toh kendaraannya apa. Itu kan sebetulnya kendaraan yang dia tahu paling cepat ya kuda. Sedangkan kuda tidak mungkin secepat itu. Itu aja masalahnya. Padahal Nabi nggak naik kuda. Siapa bilang Nabi naik kuda? Nabi naik apa? Naik burak. Ya, sekali melangkah sejauh pandangan mata. Mereka nggak tahu ada kendaraan namanya burak. Kalau mereka nggak tahu, tapi kendaraannya ada, apakah masuk akal ketika mereka menganggap tidak ada? Kan nggak masuk akal itu. Dia nggak tahu, ya jangan mengingkari. Anda tidak tahu, jangan mengingkari. Nah ini konsep keimanan yang sangat penting jamaah sekalian. Karena akan banyak hal-hal yang akal kita akan sulit untuk menerima. Bukan karena nggak ada, tapi karena kita nggak pernah melihat, sehingga kita nggak bisa membayangkan.
Yang namanya iman itu semuanya berkaitan dengan perkara gaib. Terus kita membayangkan bagaimana? Apa kata Allah di surat Al-Baqarah? Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ciri khas mereka apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang namanya iman itu terkait dengan perkara-perkara gaib. Kalau bisa dilihat semua orang percaya, nggak ada masalah, wong kelihatan, bisa didengar. Yang susah dipercaya itu kalau nggak kelihatan. Makanya ada orang yang beriman, ada orang yang tidak beriman. Jadi konsekuensi pertama dari bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah adalah kita harus percayai semua yang beliau kabarkan, baik perkara yang terjadi di masa lampau, kisah umat-umat terdahulu, nabi-nabi, ataupun yang akan terjadi di masa depan, tanda-tanda hari kiamat, peristiwa ini, peristiwa itu, bagaimana ahlul jannah, bagaimana ahlun nar, jannah itu bagaimana, nar itu bagaimana, azab kubur dan seterusnya. Itu konsekuensi yang pertama. Konsekuensi yang kedua, Allah itu mengutus Rasul ada fungsinya. Dan itu dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 64 kalau nggak salah. Qala ta'ala wa ma arsalna mir rasulin. Ana ulang. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Kami tidak mengutus seorang rasul, bukan orang biasa ya, tapi dia diutus sebagai rasul, kecuali supaya dia ditaati atas izin Allah. Berarti kalau kita bersaksi Muhammad adalah Rasulullah, konsekuensinya kita mesti apa? Mesti taat. Karena fungsinya Rasul supaya ditaati. Nah, ketika beliau memerintahkan sesuatu, udah jelas itu perintah Rasul, ditentang, ya berarti ini syahadatnya main-mainan dia. Apa artinya kamu bersyahadat dia adalah Rasulullah ketika dia perintahkan sesuatu kamu tolak perintahnya? Ketika dia melarangmu dari melakukan sesuatu tetap kamu langgar, kamu abaikan, tidak kamu pedulikan perintahnya, tidak kamu pedulikan larangannya. Terus makna syahadatmu ini apa? Ya nggak ada artinya. Itulah syahadatnya orang-orang munafik. Mereka ini bersyahadat tapi dalam hati nggak percaya sama ucapannya Rasulullah. Lisannya aja yang bersyahadat, hatinya tidak pernah membenarkan. Atau ada juga di antara mereka yang kalau disuruh sama Rasulullah alasan ini, alasan itu, berusaha untuk menghindar dari kewajiban dari perintah Rasulullah. Contohnya di surat Al-Ahzab ketika bercerita tentang perang Ahzab. Perang Ahzab ini perang urat syaraf. Ya, musuhnya mengepung kota Madinah dalam jumlah belasan ribu personel dan mereka hanya bertahan di balik parit, bikin khandak parit. Artinya kalau sampai musuh ini nyebrang habis tuh mereka. Dan proses penggalian parit pun dilakukan ketika mereka ini dalam kondisi kelaparan. Mau galinya udah kelaparan. Ada sahabat yang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya lapar ya Rasulullah, ini ada 2 batu, saya pakai buat ganjel perut saya. Nabi buka ikat pinggangnya, ternyata ada berapa batu? Ada 3 batu. Sama, Nabi lebih lapar lagi malah. Ini baru gali parit, musuh belum datang, udah kelaparan kayak gitu. Datanglah musuh dari atas, dari bawah, mengepung, dan mereka hanya dipisah oleh parit. Dalam kondisi malam yang demikian dingin hawa gurun, beda sama hawa pegunungan. Curup enak pak, kalau hawa gurun nusuk-nusuk tulang. Ya, yang pernah tinggal di Madinah atau di Riyadh pas musim dingin, coba pergi ke padang pasir, itu menusuk-nusuk tulang itu dinginnya. Orang bisa kaku persendiannya kalau nggak pakai baju hangat. Lain sama pegunungan.
Dingin seperti itu, kelaparan, ketakutan yang luar biasa. Rasulullah SAW menyuruh beberapa orang agar berjaga di pos-pos penjagaan. Yang munafik, yang berpenyakit, dia bilang apa? Wa idh yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Nah, keimanan seseorang itu pasti akan diuji. Allah akan sengaja menurunkan ujian-ujian supaya orang-orang yang beriman dengan yang pura-pura beriman itu kelihatan. Di antara ujiannya adalah, saya flashback sedikit, ketika proses penggalian itu sahabat Salman Al-Farisi menemukan batu cadas yang susah dihancurkan dengan lembing. Sampai akhirnya beliau minta tolong kepada Rasulullah, dan Rasulullah yang turun langsung. Ketika dipukul sekali oleh Rasulullah, cuil sedikit dan terlihat kilatan cahaya. Nabi bertakbir, para sahabat pun ikut bertakbir. Terus dipukul lagi yang kedua, cuil lagi sebagian dan muncul kilatan cahaya. Nabi bertakbir dan para sahabat bertakbir. Dan yang ketiga kali juga terjadi yang serupa. Terus sahabat tanya, "Ya Rasulullah, tadi engkau bertakbir pertama, kedua, ketiga, ada apa?" Beliau menceritakan, "Aku melihat istana-istana di negeri Hira, di Persia sana, di Irak sana. Yang ketika itu masih dikuasai oleh Imperium Persia. Irak belum dikuasai oleh kaum muslimin di masa itu. Jauh masih. Mekah aja belum takluk, ya. Mekah belum takluk, Jazirah Arab belum takluk. Ini Nabi sudah bercerita, umatku akan menguasai istana-istana di Hira, di Irak sana. Irak ini yang nguasain kalau hari ini ibaratnya Cina atau Rusia itu. Yang satu lagi Romawi yang nguasain Amerika. Kapan kita bisa nguasain Cina, bisa nguasain Rusia? Ya, ini kita masih di Madinah, ini masih lokal ini. Ya, tetangga aja belum kita kuasai, kok udah sampai sana? Pukulan yang kedua ditampakkan istana-istana di belahan bumi yang lain yang ketika itu dikuasai oleh Romawi. Dan Nabi bilang umatku akan menguasai itu. Mereka bertakbir. Setelah pengepungan dimulai, orang-orang munafik keluar aslinya. Allah ceritakan dalam surat Al-Ahzab, wa idh yaqulul munafiqun, lihat, dan ingat ketika orang-orang munafik itu berkata, walladzina fi qulubihim marad, dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit ragu. Jadi yang namanya kemunafikan itu ada dua cabangnya. Munafik dalam hati nggak percaya, walaupun lisannya ngaku-ngaku, atau munafik dalam hati dia ragu. Ragu itu, ya mungkin aja benar ya omongannya Muhammad, mungkin juga salah. Saya tidak memastikan dia salah, tapi mungkin benar, mungkin salah. Ini juga munafik namanya. Ini membatalkan iman. Jadi ada dua macam. Mereka bilang apa? Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Kita ini cuma di PHP sama Allah dan Rasulnya. Kita ini cuma dikasih angan-angan kosong, dibohongi. Masa kita dijanjikan akan nguasain ini, nguasain sana. Kita ini sekarang mau BAB aja ketakutan. Kita ini gak merasa aman mau buang hajat. Masa kita akan menguasai kota-kota itu? Keluar sifat aslinya munafik. Ya. Wa idh qalat ta'ifatun minhum, dan ingat ketika ada sekelompok orang dari mereka mengatakan begini, ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Hei orang-orang yang sekarang tinggal di Yathrib. Yathrib itu mana? Madinah. Kalian udah nggak bisa lagi nih, bertempat tinggal di sini. Udah nggak aman nih Madinah nih. Pulang sana, pulang. Kalian yang dari Mekah pulang sana ke Mekah, yang dari sekitar-sekitar pulang kampung halamanmu sana. Biar ini kota kosong. Jadi udah dikepung musuh, digembosin yang bertahan di dalam, biar keluar, biar musuhnya semakin berambisi untuk menguasai karena melihat pasukannya tinggal sedikit. Nah, itu karakter khas orang munafik tuh begitu. Ada kesempatan dia akan rongrong. Dia akan bikin kaum muslimin ini takut dan dia akan bikin musuhnya semangat.
Wa yasta'dzinu fariqum minhumun nabi. Ada lagi di antara mereka yang bersikap begini, minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, afwan ya, ini bahasa ana ya, ana mau pulang dulu, rumah ana nggak ada yang jaga. Inna buyutana aurah. Minta izin untuk meninggalkan pos-pos penjagaan. Padahal Nabi nyuruh dia jaga di situ. Inna buyutana aurah, rumah kita kosong nggak ada yang jaga, saya takut musuh masuk ke situ. Wa ma hiya bi'aurah iyuriduna illa firara. Sebetulnya bukan itu alasannya. Rumah mereka nggak kosong, mereka cuma ingin lari. Yang namanya orang munafik, dia tidak pernah yakin terhadap janji Allah, tidak pernah yakin terhadap sabda Rasulullah. Ya, mau dijanjikan kalian kalau taat, sabar kalian akan menang, ya nggak percaya. Ya, makanya Allah tidak akan menerima iman kita kecuali dengan memberikan ujian-ujian. Kalau nggak ada bukti nggak diterima sama Allah. Itu aturannya Allah begitu. Dari dulu dan sampai kapanpun akan seperti itu aturannya. Makanya kita mesti tahu nih konsekuensi syahadat ini apa. Jangan sampai kita hanya pandai mengucapkan namun tidak bisa membuktikan. Nanti ditolak sama Allah. Kayak Allah nolak syahadatnya orang-orang munafik. Iyuriduna illa firara. Mereka cuma mau lari dari peperangan. Walau dukhilat alaihim min aqtariha thumma su'ilul fitnata la'atauha wa ma talabbathu biha illa yasira. Seandainya, kata Allah ini, musuh itu benar-benar merangsek masuk ke kota Madinah, kemudian orang-orang munafik ini diminta untuk kembali kepada fitnah, yakni kemusyrikan, disuruh murtad, mereka nggak akan berpikir panjang. Karena memang dari awal nggak percaya. Memang dari awal ragu, ya. Itu konsekuensi yang kedua. Jadi percayai semua yang disabdakan oleh Nabi. Yang penting hadisnya valid. Itu aja yang penting. Kalau dhaif nggak usah percaya, palsu nggak usah percaya. Kalau sahih hadisnya udah dinyatakan sebagai hadis yang sahih oleh ahli-ahli hadis atau minimal hadis hasan, maka konsekuensinya adalah kita percaya. Yang kedua, ada perintah Nabi. Selagi itu dalam kemampuan kita dan itu perintah yang sifatnya wajib, maka kita harus laksanakan. Selagi kita mampu ya. Kita tahu ini perintah Nabi dan ini hukumnya wajib, maka konsekuensi kita mengakui beliau sebagai Rasulullah, kita mesti taat. Kalau sampai tidak menjalankan, harus ada perasaan berdosa. Itu terkait perintah yang hukumnya wajib. Ada kalanya orang meninggalkan kewajiban, namun selagi dia masih merasa berdosa, maka imannya dia masih sah, nggak batal imannya. Tapi sudah tahu itu kewajiban, udah tahu Nabi yang nyuruh, Nabi yang mewajibkan, dia tinggalkan tanpa perasaan berdosa, berarti dia nggak percaya sama Rasulullah SAW. Jadi tidak mau taatnya ini ada dua kemungkinan. Tidak mau taat bukan karena mengingkari kalau itu wajib, ini masih muslim. Tapi kalau tidak mau taat karena mengingkari, karena nggak percaya, nggak mau menerima, ya berarti dia tidak mengakui Muhammad adalah Rasulullah. Karena utusan Allah itu fungsinya untuk ditaati. An-Nisa ayat 64 tadi ya. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Konsekuensi yang ketiga jamaah sekalian adalah sebaliknya yang kedua. Ada perintah berarti ada juga yang dilarang. Sikap kita bagaimana terhadap larangan-larangan Rasulullah? Ya jauhi. Kalau masih ngelanggar harus ada perasaan berdosa. Allah berfirman di surah Al-Hasyr, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang dibawakan oleh Rasulullah, yang diberikan, diajarkan oleh Rasulullah kepada kalian, kalian ambil. Dan apapun yang dilarang oleh Rasulullah atas kalian, kalian jauhi. Jadi iman kepada Rasulullah sebagai Rasul utusan Allah itu simple jamaah sekalian.
Percayai aja semua ucapan beliau. Laksanakan perintah beliau sekuat kemampuan kita. Kalau masih ada kewajiban-kewajiban yang kita tinggalkan, segera bertaubat. Akuilah sebagai dosa. Jauhi semua larangan beliau. Kalau masih ada yang dilanggar, segera taubat. Akui sebagai dosa. Dan yang keempat, konsekuensi yang terakhir adalah kita hanya beribadah kepada Allah berdasarkan tuntunan beliau. Karena memang beliau itu diutus untuk ngajari kita bagaimana beribadah.